kecil berbuat baik, percaya kepada Yesus, ke gereja sering berbuat baik kepada tetangga dan lain sebagainya gitu kan. Nah, pada suatu hari dia itu masuk ke kamar hotel sama bini orang atau wanita lain gitu. Terus kemudian dia mati dalam keadaan seperti itu. Nah, dia masuk surga apa masuk neraka, Hansu? Alah Kak Rosni, ngapain aku bohongin kau? Jadi gimana nih? Aku belum kasih ayat ulti loh ini, masih tak simpen ayatnya. Iya itu tadi dia berbuat baik, percaya kepada Yesus selama 50 tahun. Pada suatu hari dia itu berselingkuh, ya katakanlah berzina dengan wanita lain. Terus di posisi di hotel itu dia mati gitu. Dia masuk Iya, surga, masuk neraka. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Oh, Betul. ngeri Bang Palopo. Makanya, bro, 50 tahun Bang Palopo kobong. hitam katakan hitam, putih katakan putih. Itu hukum yang jelas, bro. Terus ngapain penebusan dosa untuk apa? Dengar Apa dulu, penebusan dosa itu? di kekristenan ya ada satu ayat emas saya nih, berkata begini, terang dan gelap tidak akan pernah bersatu. Gelap akan sirna ketika terang itu muncul. Wah, keren gak tuh? Keren banget itu. Keren. Apanya Jadi, Itu mana? maksudnya di Kira-kira dalam rasional surga, mana? di Kira-kira dalam rasional surga, mana? sebentar, di dalam surga kita, terang biarlah terang, yang gelap biar gelap. Terang dan gelap itu nggak mungkin bersatu. Itu sudah kita buktikan. Kalau malam hari kau bawa senter, maka terang, gelap sirna. Nah, begitulah dalam kekristenan. Ketika kamu memiliki dosa, sekecil apapun dosamu, kamu nggak layak dapat bagian surga. Nggak ada istilah keramas-keramas itu, nggak ada. Keren. Iya Jadi dong. percuma percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan juru Makanya, selamat, tapi Yesus tak bisa percuma. menolong. Makanya Terus kamu dosa harus apa yang jadi. ditebus? Nah itu Dengar, apa? yang percuma dong. ditebus itu, dengar dulu. Yang ditebus itu, dengar. Dengar, Berarti itu dengar. hoak itu semua penebusan dosa itu. Dah hoak. Dah hoak bagi Yubi, Bang. Ada tertulis ya. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Artinya, Tuhan sebanyak rasis. apapun, Tuhan rasis. dengar jangan dipotong. Memang banyak yang dipilih, banyak yang menjadi Kristen banyak, tapi yang selamat tidak semua, Bang. Itu kita akui itu, karena ada dalil. Jadi yang kau bilang, yang ayat sering kau framing, nyalah aku tidak mengenal engkau, itu tertuju pada oknum-oknum ini, Bang. Dia menyatakan aku pengikut lah, aku bermujizat, begini begitu, demi namamu, mengusir setan. Tapi nyala kau, aku tidak mengenal kau. Nah ini orangnya, Bang. Jelas ya, Bang ya. Ya, artinya Tuhanmu itu tidak adil. 50 tahun dia beriman, berbuat baik, hanya karena satu kesalahan dia masuk neraka. Berarti Tuhanmu Siap. tidak adil dong. Dengar, aku bisa balik dengan mudah ini. Tadi dibilang 50 tahun baik, di akhirnya dia jahat. Nah, bagaimana kalau saya balik 50 tahun dia hidup dalam kehinaan, dia 50 tahun hidup dalam dosa, tapi 1 jam saja dia bertobat, dia terima Yesus, dia akan sempurna hidupnya, dia masuk surga. Buktinya siapa? Orang yang disalib di sebelah kirinya Yesus. Aku gak omong-omong ini, dia Yesus berkata, hari ini juga engkau bersamaku di Firdaus. Haleluya. Bang Enso. Mantap gak nih? Mantap Ya, ajaran mantap. kita ini. Nggak mantap. Asal Terus? kau bertobat itu langsung. Terus Kenso, bagaimana orang yang telah disakiti seumpama nih, ya kan? Orang yang digantung itu kan, dia hidupnya itu kan memperkosa orang, apa segala macam. Itu gimana orang yang dibuat dosa itu? Bagaimana itu nasibnya? Nah, memang segala sesuatu terjadi karena seizin Tuhan. Itu adalah apa? Wajar ya, segala sesuatu, bahkan kupu-kupu terbang itu pun sudah seizin dia. Daun jatuh pun seizin dia. Itulah kebesaran Tuhan. Jadi kalau ada orang yang mengalami kemalangan atau perbuatan jahat dari orang itu,
pasti Tuhan punya rencana dalam hidup dia. Kita nggak perlu tahu apa itu, gitu loh. Enak Paham ya? betul anaknya orang habis diperkosa gitu kan, tiba-tiba orang yang perkosa itu percaya Yesus. Enak betul. Terus Bukan enak bagaimana betul. orang yang sudah disakiti? Itu yang depannya dinamakan orang, masa depannya anak-anak itu orang itu yang dinamakan ditinggali. keadilan Tuhan. Itu Mana? tidak ada Keadilan dari mana itu, So? tidak ada orang yang bisa mengintervensi keadilan Tuhan, ya. Loh, Duh, orang dia Tuhan kok Anda yang protes gitu kan. Itu ada kisahnya, setiap apa yang saya keluar dari mulut saya itu ada dalil. Ketika ada pekerja yang masuk dari pagi, Nggak usah ke Masuk. akhirat, Zo. Nggak usah ke kehidupan selanjutnya, Zo. Di dunia saja konsep di dalam Kristen itu sudah nggak adil, apalagi di akhirat udah hancur lebur. Contoh, Ya, janganlah membalas orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan jika pipi kirimu ditampar, maka berilah pula kepadanya pipi kananmu. Hancur ini konsep, Zo, hancur. Di dunia saja sudah hancur, apalagi untuk urusan akhirat. Hancur dah, hancur. ya hancur karena kacamata berpikirmu adalah kacamata Islam. Karena Kristen dan Islam ini sangat jauh berbeda, baik dari segi keselamatan, dari segi ibadah, itu berbeda semua. PKP Bang Palopo. Cara penyembahan kita berbeda, cara Sinyalku berdoa kita putus-putus berbeda. nih, nggak dengar. Makanya sesuatu yang berbeda itu memang nggak bisa dipertemukan. Yang bisa hanyalah dipahami dari kacamata. Makanya saya kan nggak menolak ketika saya bertanya satu ayat, lalu ayat itu Anda jelaskan, sekalipun nggak masuk di otak saya, ya saya terima aja karena itu pemahaman Anda gitu loh. Saya kasih contoh ya. Coba buka di Maryam 83, Bang Yubi, atau siapa yang di sini yang bisa buka? Bang Farid? Bisa buka, Bang? Apalagi sih Bang Eso, mau mencari ayat apa Lah ini lagi kan sih? diskusi kita. Ngapain kalau nggak ngobrol? Enggak usah bahas Al-Quran dulu lah. Kenapa? Ayo, Maryam 83. Nah, jangan-jangan kamu Enak sering nih. nanya yang enggak sih. Udah jawab ini enggak lagi ke sini, ke sana, ke sana, ke sini, ke sana. Astagfirullah. Enggak lu. Ayo. Enggak lah. Begini Itu- aja lah, begini. Begini Duh, saya melihat duh, begini, Bang kok Eso. nggak mau? Kok nggak mau? Kan Bukan gantian nggak mau, katanya. bukan nggak mau. Tadi Bukan, abang bukan, bilang, bukan. kita tanya jawab santai ya. Ya, ini kan sekarang Masalahnya giliran saya begini, Bang bertanya. Ini giliran saya, Bang. Adil lah. Oke? Tadi kan kita nggak pernah bertanya tentang keimanan Bang Eso ini kan? Lah tadi udah bertanya, saya jawab. Ada berapa pertanyaan tadi? Gimana sih? Ya begini, nggak usah ke Al-Quran dulu lah, kita sebentar. dulu Ayo, lah, kita ayo. bahas. Saya ajarin nih ayat Maryam Jangan 83 coba. diajarin orang Islam, kita lebih paham kalau Al-Quran Bang Eso nggak boleh begitu. Makanya abang kan lebih paham nih. Ayo, Yang jelas Bang Eso ayo itu bang. nggak bisa bahasa Al-Quran, nggak bisa bahasa huruf Arab, nggak Ya, paham. Selalu nggak kok paham. takut sih abang? Kenapa sih? Nggak Jangan usah lah, takut. nggak usah. Ayo, Jangan ayo, bercanda deh. Boleh. Ayo, nggak bercanda ini serius. Aku nggak bercanda. Apa masalahnya lagi di surah apa itu? Nggak ada permasalahan Bang Eso. Nggak ada. Aku cuma tanya. Aku nggak mempersalahkan. Bang, aku cuma Enggak. bertanya loh. Aku dijelasin lagi, kamu kaitkan lagi. apa, cuma ini. Maryam apa di situ apa datanya apa? Nah, gitu dong. Bang Farid Nggak kok males, ketakutan. Enggak, aku takut kalau nggak jawab. Kamu lagi nggak Ayo bang, dijawab. ada Kalau nggak Quran jawab, bang. aku Balopo lagi ada ini. Quran. Ya kau buka lah di situ. Oke. Nanti saya dikira bohong lagi. Buka Ya, aja. buka Oke, lah. ini saya sudah buka nih. Bukalah. Apa masalahnya? Oke, Bismillah ya katanya kalau baca harus Bismillah kan. Maryam 83. Tuh tahu lu ah. Aku mau baca ikroknya takut salah, tapi tidak apa-apa lah ya. Alam ta'ara anna Udah ars. terjemahnya aja, terjemahnya aja Bang. Jangan Bang Sol, jangan bercanda dong. Bercanda. Ya udah. Serius, langsung gak usah baca aja. Oke, ini oke. aja. Terjemahannya aja, terjemahannya Iya. gak usah baca. Siap, Bang. Ya. Terjemahnya ya, tidakkah Ya. engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat jahat dengan sungguh-sungguh. Nah, pertanyaannya, kami ini siapa, Bang? Pasti kan Kami kesimpulannya adalah Allah. Allah mengutus setan-setan.
setan itu berarti anak buahnya ya bang ya? Kok anak buah itu? Aneh lah. Aneh aja kau ini. Aneh-aneh aja kamu bangsa. Makanya heran saya ini kamu nanya-nanya lagi aja kamu nanya. Aduh, heran ya. Sekarang gini Bang Farid, masa bisa mengutus orang yang nggak Bang Farid kenal? Pasti kalau Bang Farid mengutus kan anak buahnya gitu loh, anak buahnya yang diutus. Lah terus kalau negara mengutus tentara untuk membunuh musuh gimana? Ya itu tentara kan anak buahnya negara. Aduh. Nah, pertanyaan saya, berarti setan ini anak buahnya bukan? Kamu gak paham, itu prinsipnya kamu gak paham. Ya udah, Bang Farid jelaskan dong kalau nggak paham. Tadi kalau dijawab kamu ke sana lagi, bertanya ke sini lagi, ke sono lagi, nggak ada habisnya. Dijawab lagi pertanyaan yang baru. Jawab. Oh ganti pertanyaan. Tunggu. Oke, kita sapa dulu. Assalamualaikum. Siap, Bang. Sebentar. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bang Budak Angon. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang mau dibedah apa tadi, Anso? Waalaikumsalam. Bang Walopo. Bunyinya apa? Coba ulang. Diulang ya. Ya abang lah gantian, bukain gantian. Nyuruh lagi kamu yang buka hadis, malah saya disuruh lagi bukanya. Kan kamu yang bawa hadis, kamu yang bertanya. Kamu sendiri yang buka. Loh, ini bukan hadis, ini surat Ya udahlah. Maryam, Bang, bukan hadis. Mau apa surat apakah kamu yang buka sendiri aja, dosa besarain sama orang. Baik, izin aja teman-teman, mungkin saya sotoy ya. Silakan. Qurannya bagusnya disiapkan, tapi saya izin menjelaskan sedikit apa yang diperkarakan. Lanjut. Jadi begini saudaraku, Allah itu pencipta segala hal. Apapun di muka bumi dialah pembuatnya. Malaikat yang bikin, setan pun dia yang menghendaki ada gitu. Ketika Allah mengutus malaikat, mengutus para nabi, para rasulnya, juga Allah mengutus orang-orang yang emang akan mengganggu kita dalam hal ini. Ya, ini perhatikan. Allah itu, Bang, bukan orang. iya setan kan mau setan mau iblis tetap itu produk Allah. Harus sepengetahuan Allah gitu loh. Itu keyakinan kami. Ya, ketika Allah menyuruh dia untuk taat patuh kepadanya, katakanlah di awal suruh sujud dia nggak mau, ya itu udah jelas. Dia punya pemikiran sendiri kan, punya kemauan sendiri. Manusia pun punya kemauan sendiri gitu loh. Inilah yang kemudian ada surga dan neraka. Untuk siapa? Untuk kami semua. Iblis surga neraka, manusia surga neraka. Gitu loh. Ternyata iblis enggan, ya udah dia enggan. Hanya keturunan kan dia berjanji kepada Allah, ya Allah karena kau telah mengutus aku akan diganggu oleh manusia. Dia mengikrarkan diri, sementara manusia Allah katakan bagaimana dalam Al-Quran di ayat lain mengatakan, wahai Adam, turunlah kamu di muka bumi ini kan gitu. Jika datang kepada petunjukku, ikutilah dia. Jadi manusia itu akan ada dua sikap kan, akan cenderung ikutin iblis yang ingin mengganggu kita, yang udah diizinkan oleh Allah, yang diutus oleh Allah, akan juga mengikutin manusia yang mengikuti petunjuk Allah, yang turun oleh Allah dengan apa? Mengutus malaikatnya, melalui para nabinya. Baik kami tidak ada, bahkan justru pertanyaan kebalikan. Kalau ada sesuatu yang di luar kuasa Allah, katakanlah iblis itu bukan diciptakan oleh Tuhan. Karena saya pernah mendapat narasi ya dari kekristenan, iblis itu bukan ciptaan Tuhan loh. Jadi ada sesuatu yang dia ada tanpa izin dari Tuhan. Coba itu gimana? Coba Anda menjelaskan. Tuhannya betul lebih lemah kan daripada iblis. Demikian. Ini Kang Gibrin yang biasanya mampu mengeksplor. Kang Gibrin silakan lanjut. Kang Chan lanjut. Siap. Ini ada lagu siapa ya? Hostnya ya? Gitu Sorry. Suara burung bukan? Suara burung ngoceh. Lanjut. Bukan, Lanjut. ada musik. Oh, udah. biar nggak apa-apa, biar terbelakang aja, biar lanjut. Oh, oke, siap. Lanjut. Iya, jadi Bang Hanzo, mungkin untuk agama yang tidak monoteis, mungkin agak bingung ya dengan konsep kalau monoteis ini Tuhannya satu, pencipta segalanya. Beliau yang menciptakan terang, beliau yang menciptakan gelap, beliau yang menciptakan hitam, beliau yang menciptakan putih. Dia menciptakan segala-galanya, Bang. Itu definisi agama monoteis. Yahudi seperti itu, monoteis, Tuhannya satu. Dia menciptakan segala-galanya. Dia menciptakan malaikat, dia menciptakan iblis juga. Itu parameter. Jadi karena adanya kejahatan, makanya ada kebaikan. Adanya kanan, maka adanya kiri.
Jadi kalau nggak ada kanan, kiri semua. Nah kiri itu nggak ada, Bang. Jadi agama monoteis memang begini, Bang. Semua itu Tuhan yang menciptakan. Jadi kejahatan juga Tuhan yang menciptakan. Tapi kan beda kan, kalau abang kan nggak monoteis, Tuhan abang kan banyak. Ada Tuhan abang kan nggak menciptakan kejahatan kan, menciptakan cuma kebaikan kan. Abang kan bukan monoteis. Beda, mungkin di situ abang agak bingungnya gitu, Bang. Bang Hanzo. Ini Bang Hanzo yang kemarin bilang saya teroris bukan sih? Bukan ya? Beda ya? Nggak tahu. Saya nggak bilang gitu loh ya. Oh bukan ya? Bukan abang ya? Karena avatarnya beda. Jadi begini Bang ya, saya begini sedikit Bang. Gimana Bang Warid? Ini selalu ada salah paham sih. Nanya enggak sih. Begini ya. Jadi Silakan. keselamatan dalam Islam itu, menurut kita Islam ya, mengajarkan bahwa keselamatan itu dapat dicapai hanya melalui penyembahan ibadah hanya kepada Allah semata-mata, yakni percaya kepada Allah dan menjalankan perintahnya. Sebab hanya ada satu Allah, maka keselamatan dan kebahagiaan abadi dapat dicapai hanya melalui ibadah yang murni, ikhlas loh kepada Allah itu loh. Karena memang bagaimanapun juga kita berasal dari Allah loh, ciptaan Allah. Semua itu ciptaan Allah, baik iblis, jin, setan itu berasal dari Allah loh. Beda dengan pemahaman Anda, jadi memang sulit untuk ditemukan, beda memang. Nah, kemudian Islam mengajarkan bahwa manusia dilahirkan tanpa dosa dan secara kodrat cenderung untuk menyembah kepada Allah. Nggak ada dosa manusia itu sejak lahir, itu ada pengampunan loh Bang So. Ada maja turunkan di bumi itu diampuni oleh Allah. Ketika ada minta ampun, diampuni oleh Allah. Jadi dosa ditanggung masing-masing kita kalau Islam. Nggak ada namanya ditebus dosa gitu sampai gimana gitu. Bukan, tapi Bang Farid, saya bukan ke dosa warisnya, tapi saya lebih ke monoteisnya. Bang Hanzo, itu gimana mempertanggungjawabkan berarti agama abang tidak monoteis, Bang? Mempertanggungjawabkan tidak monoteis gimana maksudnya? Kan abang kan tadi bingung nih. Wah, berarti Allah di surat Maryam ayat 2 ayat berapa tadi? 83. 82. 83 yang sama sekali tidak kelak Nabi Muhammad, itu penjelasannya. Jadi kalau abang mau baca itu di 82, 83, 84 itu soalnya kalau abang tahu ceritanya Nabi Muhammad berdoa untuk musuhnya itu menerima azab. Nah, habis itu Allah bilang nggak usah buru-buru. Itu Allah udah atur semua. Kita baca. Nah, enggak, bukan maksud saya gini. Ya jangan ke tafsir. Abang bacanya aja. Enggak. Ini tapi kita bisa garis bawah ini ya, Bang ya. Begitulah Tuhan monoteis, Bang. Tuhan monoteis, Tuhannya itu menciptakan segalanya, Bang. Nah, apakah Tuhan abang menciptakan segalanya? Apakah Tuhan abang menciptakan kejahatan? Enggak pernah ada cerita Tuhan menciptakan kejahatan. Nah, berarti ada kuasa lain di luar kuasa Tuhan abang yang menciptakan kejahatan, Bang. Itu kuasa berarti lain Tuhan abang nggak maha kuasa karena ada kuasa lain yang melawan dia. Berarti abang nggak monoteis. Oh gitu. Jadi kuasa lain yang dimaksud itu bukan ada kuasa yang melawan Tuhan, bukan. Berarti Tuhan tidak maha kuasa, nggak gitu. Ya, tapi kan berarti kejahatan bukan ciptaan dia kan? Berarti ada hal yang di luar kuasa dia kan? Bukan di luar kuasa, tapi terjadi karena free will. Free will itu memang dari dia gitu loh. Tapi bukan berarti. Oke, iblis sama setan siapa yang nyiptain? Kalau di kami itu Bang ya, kata iblis dan setan itu sebenarnya dari istilah malaikat yang memberontak lah, gampangannya. Ya, malaikat yang memberontak itu siapa yang nyiptain? Iya, Tuhan yang menciptakan. Ya udah, berarti dia juga yang nyiptain kan? Mestinya, tapi abang menolak kan? Ya dia nggak mau kejahatan sih. Ya udah, itu berarti nggak terjadi karena free will yang Tuhan berikan. Bang, sekarang gini, abang ada dua pilihan. Either abang setuju Tuhan menciptakan kejahatan juga, dan abang jadi monoteis, Tuhan abang maha pencipta, atau abang nggak setuju kalau Tuhan menciptakan kejahatan,
Dan abang jadi nggak monoteis karena ada penciptaan di luar Tuhan abang. Karena ada dalil ya, Tuhan itu menciptakan segalanya baik. Itu dalilnya. Ntar aku cari ya. Ada sih bang itu. Dalilnya. Tapi ada kalau di Aisyah 45 nomor 7, Tuhan menciptakan kejahatan. Itu di kitab abang loh. Tapi ajaran Dimana? abang kan berbeda dari kitab abang. Di mana bang? Bentar, Aisyah 45 nomor 7. Yesaya ya. Yang tadi itu izin masuk sedikit ya. Yang tadi itu menarik, Tuhan menciptakan segalanya baik, terus kemudian malaikat itu malah menjadi iblis ya. Berarti keadaan malaikat itu malah akhirnya jadi Gagal. produk yang baik juga dong. Gagal. Produk gagal. Kita sapa dulu. Baik Om dong, Ayu, baik Om Ayu. karena kan segalanya Selamat baik. sore. Yang baik ini, Terima yang kasih. jahat pun jadi baik malah. Oke, Bang Rizal. Oke, selamat Ironis, sore Om ironis. Ayu. Om Ayu, selamat Ya. sore. Saya Kristen? tertarik Kristen? Palopo ini dari Palopo satu kampungku kah? Ya, Oh iya. ya. Om Ayu ini Kristen atau Katolik atau Muslim? Oh iya. Begini, saya Kristen. Boleh saya bicara? Silakan. Ya, Ma. terima kasih. Boleh kan? Ini room Kristen atau apa? Room Muslim. Di sini room room Muslim. penginjilan. Oh, terima kasih. Room penginjilan Saya dikasih- gratis, Oma. Penginjilan gratis iya. di sini. Ya, silakan. Oh ya, terima kasih. Saya cuma mau bilang, oten-oten yang tidak berkompeten, yang pengetahuan Bible-nya, Alkitabiannya kurang, jangan coba-coba masuk di sini. Akhirnya bicaranya sembarang ngalor ngidul. Dengerin Toh, Angel. mencoreng, justru dia menjual Tuhan Yesus itu kalau sembarang jawab saja padahal dia tidak berkompeten. Betul, Oma. Jadi, ya makanya saya bilang jangan coba-coba jawab kalau pengetahuan imanmu tidak indah. Ini kalau anda tidak mendalami imanmu sendiri tidak betul. Nah, Mantap. jadi akhirnya yang kamu bilang itu tidak betul. Orang mau mendengar Ya, yang bentar. Coba sebenarnya. Oma Oma, yang dikoreksi, salah. Oma. Yang salah Oma mana? Coba. Oke, Yang saya sabar. narasikan salah yang mana? Silakan Oma. Barangkali saya ada yang salah di mana? Jadi dia bilang gini tadi, Oma, kalau orang Kristen sepanjang hidupnya berdosa, tapi dia percaya Yesus tiba-tiba mau mati, masuk surga katanya, Oma. Gimana itu, Oma? Betul kah itu? Oma? Oma monitor. Oke, tuh turun udah, Oma. Guru Dep, selamat sore. Selamat sore. Oke, standby dulu Bang ya. Standby dulu ya. Oke, lanjut Bang Jibril. Silakan. Iya, nih di sini nih Bang. Aduh. Saya buka dari Bible Hub ya. Dari Bible Hub, Isaiah 45 nomor 7. I form the light, I create darkness, I make peace and Betul. Evil itu oke. Kita baca yang ini ya. Saya juga ada. Ini? Aku yang menjadikan terang dan menciptakan gelap. oh yang LAI. menciptakan kesejahteraan dan menciptakan malapetaka. Aku Tuhan yang melakukan semua. Oke, kata malapetaka. Kata malapetaka di sini bukanlah diksi untuk Enggak, ini suatu kejahatan. Bang, maaf. Yang Oke. abang pegang LAI untuk lokal, sementara yang saya pegang KJV. Kita standar. ke sabda aja ya. Kita ke sabda aja yang ada. Ini original standar text ya. internasional loh. Ini Bible standar internasional loh. Bentar bang ya. Kalau bahasa Inggris pun memang jadi baku KJV juga. Bilang jadi evil gitu. wah, KJV jahat ini nih, standar setan nih. internasional. Nggak. Ketika ada kata evil, berarti di otak kita sebagai orang yang Indonesia menganggap, oh ini iblis gitu kan. Kita buka ke ya, sabda ya, dimana di situ kan ada kodeks nomornya kan, bisa diklik kan. Yang evil tadi, Ini. yang habis light Nih. and darkness kan, habis terang kan. Ini kan? Kata- Ibru kan? Betul. Ini, Yang gelap kan kan? malam, ini kan nasib Malang kan? Kan halus banget nasib Malang kan? Sementara itu evil.
artinya era, evil. Bahasa Hebrew-nya ini originalnya nih. Originalnya artinya evil. Bentar. Waduh. Keburukan, evil, bad, evil. Menciptakan nasib malang ya. Iya, ini nasib malang. Kan halus banget kan, sial lah 07451. artinya. Nah, Ini, gitu kan. yang 451 ya nih, evil. Mana? Ini. Kamera saya keluar. 07451. Iya itu 07451 07451. itu. Nah, Itu kan ada di dalam TB jahat, malapetaka, kejahatan, celaka, buruk ya kan. Ini kamera saya kelihatan nggak sih? Oke. Kelihatan. Kelihatan. Nggak bisa dibilang jenisnya itu kan ada jenisnya adjektif, noun, maskulin, non feminim. Maksudnya apa? Non maskulin, non feminim maksudnya apa, Bang? Bang, abangku ganteng Itu Bang aja Hanzo. yang Bang, mau dipakai di antara bad dan evil itu apa? bukan KJV lebih valid daripada LAI yang baca tuh 1,8 miliar seluruh dunia, sama original teksnya bilang bad and evil. Abang mau membengkokkan makna untuk meluruskan narasi kita abang, nggak kan lucu membengkokkan. Bang. Ya itu ini ya udah yang lurus-lurus saja Bang. Ada Ini TB, tulisannya AYT, create. TL, BIS, Iya, LT, di silaber, sini, ya kan? iya, di sini tulisannya menciptakan Yang menyatakan kejahatan atau berapa? evil. Coba kita pakai perbandingan. Aduh, ada Ini tamu kok, lagi. oh Bentar, jadi, Bang, bentar, Bang. kok kitab sucinya jadi kayak voting sih, jadi kayak banyak-banyakan mana? Setahu saya kalau kitab suci itu soal kualitas bukan soal kuantitas, abangku. Bang Jibril, izin boleh saya cek juga, barangkali di saya beda nih. Mungkin. Isaiah berapa tadi? 45 nomor 7, Bang. Bisa beda-beda sih, Anson. Silakan, mungkin Guru Dev mau tambahkan. Nah, ini diskusinya apa sih tentang malaikat ciptaan, iblis ciptaan atau apa? Tadi Bang Hanzo mempertanyakan soal apakah Allah kami memerintahkan atau apa ya tadi dalam bahasa ininya, ya memerintahkan lah. Nah di situ framing beliau, oh berarti Allah kamu menyesatkan. Nah saya menjawab Bang Budak Angon, Bang